Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mukti sampaikan keputusan Kementerian Agama tersebut merupakan langkah tepat di tengah pandemi COVID-19 yang belum diketahui kapan berakhir. Sebelumnya diberitakan Menteri Agama Fakhrul Razi mengumumkan tahun ini pemerintah membatalkan pemberangkatan haji. Alasannya pemerintah Saudi tak kunjung memberikan kepastian terkait penyelenggaraan ibadah haji, sehingga pemerintah Indonesia tidak memiliki banyak waktu untuk melakukan persiapan. Semula keberangkatan kloter pertama haji dilakukan pada 26 Juni 2020, artinya persiapan terkait visa, penerbangan dan layanan tinggal selama di Saudi cuma dalam hitungan hari. Belum ditambah keharusan karantina selama 14 hari sebelum dan saat kedatangan. Belum adanya keputusan Saudi terkait haji, diakui Abdul Mukti menyulitkan pemerintah untuk mempersiapkan pelayanan ibadah haji. Karena untuk melayani jamaah haji Indonesia yang mencapai lebih dari 221.000 jamaah membutuhkan persiapan yang matang. Menurut Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini, ada 3 konsekuensi yang harus dicarikan solusinya terkait pembatalan haji tahun ini. Pertama, antrian haji menjadi semakin panjang karena jamaah yang mestinya berangkat tahun ini ditunda menjadi tahun 2021. Kedua, biaya haji yang sudah dikeluarkan oleh jamaah haji mungkin harus dikelola oleh Biro Haji dan KBIH. Dan ketiga adalah pertanggungjawaban dana APBN haji. Abdul Mukti menghimbau masyarakat tetap tenang dan dapat memahami keputusan pemerintah tersebut. Keputusan Menteri Agama yang membatalkan penyelenggaraan haji tahun 1441 Hijriah ini, walaupun secara resmi pimpinan pusat Muhammadiyah belum menyampaikan pendapatnya, saya menilai keputusan tersebut merupakan keputusan yang tepat karena memang situasi saat ini sangat tidak memungkinkan untuk pelaksanaan ibadah haji. Selain karena alasan yang bersifat operasional, secara syar'i juga memang haji itu dipersyaratkan bagi mereka yang mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, mampu itu menurut saya ada 5 aspek yang ada di dalamnya. Yang pertama, mampu secara biaya atau istita'ah fil mal. Kemudian yang kedua adalah mampu secara fisik, istita'ah fil jismi. Kemudian yang ketiga adalah mampu secara manasik atau istita'ah fil ilmi. Kemudian yang keempat adalah mampu dari sisi keadaan, istita'ah fil hali. Dan yang kelima adalah mampu secara penyelenggaraan atau istita'ah fil nidhomi. Kalau secara materi saya kira jamaah sudah mampu karena mereka sudah melunasi ONH atau BPIH. Kemudian kalau secara fisik saya kira juga mereka mampu karena nanti akan dilakukan pemeriksaan kesehatan dan pelayanan kesehatan selama haji. Kemudian secara manasik juga saya kira mereka mampu karena sudah berlatih dan mendapatkan bimbingan. Tetapi ada 2 persoalan, yaitu istita'ah fil hali, kemampuan secara keadaan yang berkaitan dengan keamanan, yang kedua berkaitan dengan kesehatan, dan yang ketiga berkaitan dengan beberapa hal yang terkait langsung dengan pelaksanaan ibadah haji itu sendiri. Saya kira pemerintah Saudi sampai sekarang walaupun sudah membuka Masjidil Haram, tetapi belum menyatakan bahwa Saudi sama sekali terbebas dari COVID-19. Kemudian yang kedua juga wabah di berbagai negara juga masih terjadi, dan itu saya kira sebuah pertimbangan yang secara haliyah itu memang bisa menjadi alasan untuk istita'ah itu tidak dapat dipenuhi. Kemudian yang terakhir istita'ah fin nidhomi. Saya kira sangat sulit pemerintah untuk bisa memberangkatkan lebih dari 220.000 jamaah haji Indonesia. Kalau toh misalnya mereka tidak diberangkatkan secara keseluruhan, misalnya separuhnya, juga sangat sulit secara teknis untuk mengatur siapa yang berangkat dan siapa yang keberangkatannya ditunda. Kemudian menyangkut persiapan kesehatan, transportasi, dan berbagai macam persoalan teknis atau an-nidhom, ini memang sesuatu yang tidak mudah dipenuhi. Biasanya pada tanggal-tanggal sekarang jamaah ini sudah berangkat,
Tapi karena sampai sekarang ini belum ada keputusan dari pemerintah Saudi, sehingga tidak mungkin pemerintah melakukan penyiapan dalam waktu yang sangat singkat, dan karena itu maka keputusan untuk menunda pelaksanaan ibadah haji pada tahun ini sangat bisa dipahami dan sangat bisa dimaklumi. Akan tetapi ada 3 hal yang memang harus segera diberikan kepastiannya. Yang pertama adalah terkait dengan hak mereka yang seharusnya berangkat tahun ini kemudian ditunda. Memang pemerintah sudah menyampaikan bahwa mereka akan diberikan privilege untuk berangkat pada tahun 2021, tetapi harus ada penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini. Kemudian yang kedua adalah mengenai dana haji yang sudah dialokasikan di APBN, yang kemudian dana itu akan tidak digunakan, sehingga harus ada pertanggungjawaban. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana upaya-upaya untuk antrian haji itu tidak terlalu panjang pada masa-masa yang akan datang, termasuk dalam kaitan ini adalah merancang sedemikian rupa bagaimana agar pelaksanaan pada tahun-tahun yang akan datang bisa lebih baik lagi. Pertemuan Presiden dengan para tokoh agama itu diselenggarakan atas prakarsa dan undangan dari Presiden. Dalam pertemuan itu hadir wakil-wakil dari organisasi-organisasi agama. Dari Islam hadir Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, kemudian ada dari PGI, KWI, kemudian PHDI, Matakin, dan Permabudi. Pertemuan berlangsung lebih dari 1 jam dan sangat akrab, terlihat suasananya juga sangat cair. Yang dalam pertemuan itu Presiden menyampaikan beberapa hal menyangkut kebijakan pemerintah terkait dengan COVID-19 dan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 itu, serta beberapa program yang Presiden menyebut sebagai program New Normal. Presiden juga menyampaikan bagaimana kondisi ekonomi nasional yang memang mengalami penurunan yang signifikan. Direncanakan ekonomi Indonesia itu tumbuh di atas 5%, tapi dalam pertemuan kemarin kemungkinan besar ekonomi Indonesia itu masih tumbuh tetapi hanya sekitar 0,5%. Tapi tentu ini adalah persoalan yang memang sangat serius, dan Presiden mengapresiasi peran dari lembaga-lembaga agama yang telah melakukan usaha-usaha bagaimana agar COVID-19 ini dapat diatasi, dan juga mengapresiasi ormas-ormas Islam yang sangat membantu dengan fatwa yang oleh Presiden dikatakan sudah mendahului dari kebijakan pemerintah itu sendiri. Nah, dalam kesempatan itu banyak diberikan masukan dari semua tokoh agama yang hadir, dan Muhammadiyah menyampaikan paling tidak 4 hal yang kami sampaikan. Yang pertama, agar pemerintah memperbaiki komunikasi politik dengan masyarakat dan juga di internal pemerintah, karena selama ini muncul banyak sekali pernyataan dari lingkungan kementerian yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Saya menggunakan istilah Jawa pating selontet gitu. Yang pating selontet itu artinya tidak senada dan tidak seirama, dan sepertinya Presiden juga setuju dengan itu dan memberikan penjelasan kenapa itu terjadi. Kemudian yang kedua, tentu saja Muhammadiyah masih berpendapat bahwa sekarang ini pandemi COVID-19 belum menunjukkan tanda-tanda berakhir. Bahkan Muhammadiyah masih menyebut semua daerah sebenarnya masih merah, walaupun gugus tugas menyebutkan ada 102 kabupaten kota yang sudah dinyatakan hijau gitu. Tetapi terkait dengan ini saya kira Muhammadiyah sangat berhati-hati dan tetap menyampaikan agar penyebutan dan penjelasan mengenai berbagai hal itu harus disampaikan secara jelas kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga, era ini memang banyak sekali berseliweran berita-berita hoax yang tidak hanya menyesatkan tetapi juga membenturkan masyarakat. Karena itu Muhammadiyah menyarankan kepada pemerintah untuk melakukan counter narasi, bagaimana agar persoalan-persoalan COVID-19 ini tidak menimbulkan berbagai persoalan, termasuk persoalan-persoalan yang berpotensi memecah belah masyarakat. Nah, kemudian yang keempat, Muhammadiyah menyampaikan agar ada sinergi antara pemerintah dengan ormas-ormas,
selama ini ada kesan pemerintah masih berjalan sendiri dan belum bersinergi. Sementara seperti Muhammadiyah sendiri, kami sampaikan kemarin telah melakukan upaya-upaya bagaimana mencegah COVID-19 itu dengan membentuk MCCC dan mengalokasikan dana yang sangat besar, lebih dari 130 miliar untuk program itu, dan melibatkan lebih dari 60.000 relawan, baik relawan kesehatan maupun relawan sosial. Dan itu belum termasuk misalnya bagaimana peran secara kelembagaan masing-masing pimpinan persyarikatan di struktur tingkat wilayah, daerah, cabang, bahkan tingkat ranting, juga Aisyah dan Ortom yang secara kelembagaan berperan sangat besar dalam program COVID-19 ini. Karena itu maka kerjasama itu menurut saya sangat penting agar pemerintah tidak terkesan berjalan sendiri, dan masalah COVID ini kami sampaikan bukan hanya masalah pemerintah, tetapi ini adalah masalah bangsa secara keseluruhan, dan karena itu maka partisipasi dan dukungan semua pihak dan sekali lagi kerjasama menjadi sangat diperlukan.